Selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar di Bandung? Bisa Bapak, apakah suara kami semua bisa didengar Bapak di mana saja berada? Bisa didengar, terima Ya kasih. karena Bapak di mana? Saya di Tangerang, di kantor kami di BSD Oh, City. Siap, kami persilakan. dikirain itu di Gedung Sate ya? Bukan, itu Bukan di Tangerang backgroundnya. ya. Silakan Kami Bapak. persilakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya di hari yang berbahagia, pagi yang berbahagia ini. Nama saya Willy Sailan, saya Head of HR Unilever Indonesia. Pertama-tama, selain berterima kasih, mengucapkan doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin berterima kasih atas kesempatan ini kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Kepala BKN Bapak Bima Wibisana, kemudian Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Arief Wismansyah, Bapak dan Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian dan Lembaga Sekretaris Utama LPNK, pemimpin tinggi Madya Pratama dan fungsional utama BKN, para narasumber, para pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah seluruh Indonesia yang hadir secara daring di sesi ini. Saya dari Unilever mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk sama-sama belajar atas praktek yang kami miliki di Unilever Indonesia, bukan bermaksud menggurui karena kami juga ingin belajar sama-sama. Tapi satu hal yang saya juga sangat apresiasi yaitu inisiatif yang dilakukan oleh BKN ini di Rakornas kali ini, di mana tema yang diangkat adalah meningkatkan talenta-talenta di negara kita, terutama dari para aparat-aparat kepemerintahan dengan tema Smart, Agile, dan Empathy. Jadi mudah-mudahan sesi sharing ini bisa sedikit mewakili dan mudah-mudahan di akhir nanti kita ada sesi tanya jawab. Next slide. Mudah-mudahan slide-nya sudah kelihatan. Saya tunggu cue dari lokasi. Nah, slide-nya sudah kelihatan ya. Nah, mudah-mudahan. Nah, sekarang saya akan mulai dengan Unilever dulu. At the glance, kami mempunyai strategi. Strategi kami berbunyi bahwa kita secara perusahaan itu mempunyai tujuan. Tujuannya itu adalah to make sustainable living commonplace. Apa yang dimaksud sustainable living? Yaitu penghidupan yang berkelanjutan sebagai commonplace, sebagai suatu praktek yang lumrah terjadi di mana saja di muka bumi ini. Jadi itu tujuan kami sebagai perusahaan, to make sustainable living commonplace. Ini alasan kenapa setiap karyawan itu datang bekerja. Dan alasan setiap brand itu bisa berkontribusi, harus mempunyai tujuan, harus mempunyai purpose. Jadi kalau Bapak Ibu pergi kepada website kami, unilever.com, itu ada banyak target-target dan tujuan-tujuan yang ingin kami tekankan, yaitu memperbaiki the health of the planet melalui aksi-aksi environment kita, climate actions, protect, regenerate nature, kemudian waste-free world, kemudian kita ingin improve health and well-being of masyarakat, pengguna produk-produk kita dan masyarakat secara umumnya, yang di kotak terakhir, contributing to a fairer, more social inclusive world. Nah, ini yang menjadi poin utama yang menjadi sumber pembahasan kita pagi ini, di mana talenta-talenta kita itu di-develop didasarkan kepada purpose yang kita punya ini, strategi yang kita punya ini. Yang satu, talenta manajemen kita didasarkan kepada prinsip equity, diversity, and inclusions. Saya nggak perlu baca detail satu-satu, di mana salah satunya yang paling penting mungkin adalah selain juga kesetaraan gender, adalah target by 2025 our workforce harus terbentuk dari 25% grup atau karyawan yang mempunyai disabilitas tertentu. Yang kedua, kita ingin raise living standard di human resources in particular. Ini menjadi penting karena komitmen Unilever itu menerapkan living wage di semua sektor, bukan hanya karyawan Unilever, tapi juga third party yang bekerja di Unilever harus menerapkan living wage, jadi di atas beberapa level, di atas UMR gitu. Yang terakhir adalah to reskill, upskill employees untuk Future Fit 2025. Nah, tema yang digagas
di seminar Rakornas kali ini mengenai tahun 2030 ya, talent management 2030 akan sangat fitting dengan ini. Dan saya mengajak kita melihat kembali bahwa Unilever mendasarkan talenta manajemennya dengan tujuan perusahaan. Nah, kita akan lihat di next slide mengenai bagaimana penerapannya itu. Di next slide ini adalah sedikit perkenalan mengenai Unilever. Mudah-mudahan sudah keluar slide-nya sambil saya sedikit menunggu. Unilever memproduksi brand-brand yang bapak-bapak dan ibu-ibu tentu sudah sangat mengenal. Ada kategori home care. Ini adalah brand-brandnya di home care. Ada 9 brand utama kita, termasuk brand terakhir Sahaja yang baru kita launch. Ada kategori yang namanya beauty and personal care. Nah, ini juga mudah-mudahan produk-produknya sering Bapak dan Ibu gunakan di rumah. Kalau Bapak Ibu berlokasi di kota-kota besar di Indonesia, kami yakin tuh ada lebih dari 2 brand yang ada di rumah Bapak Ibu, dari mulai dapur, ruang tengah, sampai juga ke kamar mandi Bapak Ibu. Ada food beverages, di mana ini adalah brand-brand kita. Jadi kami sudah hadir di Indonesia sejak tahun 33. Alhamdulillah, banyak penghargaan yang kami terima, di antaranya baru kemarin minggu hari Jumat kami mendapatkan Pioneering Investment Award bersama beberapa perusahaan yang lain dari Bapak Presiden. Selama 9 tahun berturut-turut ada survei yang menyatakan Unilever Indonesia menjadi perusahaan arahan untuk bekerja nomor 1 9 tahun berturut-turut di antara para mahasiswa. Alhamdulillah pula kami mungkin 6 minggu yang lalu mendapatkan apresiasi sebagai Best Taxpayer Award 2022. Produk-produk kita, barang-barang kita, semua yang diproduksi di Indonesia sudah bersertifikasi halal, Bapak Ibu. Walaupun itu produk dipakai di toilet kamar mandi, itu pun juga disertifikasi halal. Merupakan produsen FMCG pertama yang bersertifikasi halal. Next slide. Kita akan masuk kepada konten talent management, di mana ambisi dan filosofi kita adalah kita ingin menjadikan leadership development kita itu menjadikan a powerhouse of leadership and talent development. Jadi tempat kita menggodok para pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, tetapi dalam cara kita melakukannya dengan memastikan semua role-role yang ada di Unilever itu didasarkan kepada komponen-komponen, ada skill yang harus miliki oleh setiap role tersebut, ada level of performance tertentu yang harus diperlihatkan. Jadi kalau tidak perform, kita akan memastikan semua karyawan itu bisa perform, gitu ya. Setelah beberapa tahapan manajemen tidak bisa perform juga, then we may ask karyawan tersebut, is the right place for you to perform. Kemudian ketiga, adanya leadership behavior yang dari sebuah karyawan kita. Nah, kita akan melihat leadership behavior kita apa, dan kenaikan prestasi, kenaikan jabatan itu diukur berdasarkan 3 tadi, skills yang dimiliki, performance yang diperlihatkan di tempat kerja, dan leadership behavior yang diperlihatkan. Kita juga mempunyai parameter pengalaman apa yang diperlukan bagi seseorang untuk perform well in the job. Yang terakhir, kita juga bertanya dan memandatkan semua karyawan kita mempunyai purpose, mempunyai tujuan. Yang tujuan itu 100% saya facilitate purpose session dengan karyawan kami, 100% purpose karyawan itu selalu noble, selalu mulia. Lalu mulia yaitu ingin memperbaiki diri sendiri, ingin memperbaiki keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan tempat dia berada. Nah, kita memandatkan semua karyawan mempunyai tujuan hidup yang dituliskan. Dan line manager harus tahu apa tujuan leadership purpose dari karyawan anak buah di bawahnya. Next slide. Di next slide ini kita melihat komponen utama sebelum kita melakukan development itu kita berdasarkan kepada purpose. Nah, tadi saya berkali-kali menyatakan bahwa Unilever Indonesia mempunyai purpose. Jadi purpose-nya is to make sustainable living commonplace. Part of the strategy of company, kita bilang bahwa brand yang mempunyai purpose akan grow, company yang mempunyai purpose seperti Unilever akan terus ada, company with purpose last,
Dan yang penting, bagian dari strategi itu being called out komponen orang. People with purpose thrive. Jadi people itu ada di bagian visi perusahaan yang dicantumkan dan dikomunikasikan. Jadi the importance, pentingnya peran dari strategi people itu sangat center di strategi perusahaan. Kita tadi berbicara, saya sedikit menyinggung mengenai leadership behavior. Nah, leadership behavior kami didasarkan kepada 7 leadership behavior yang kami namakan inner game dan outer game. Nah, inner game ini kalau Bapak lihat dari arah panah, jadi arah panahnya itu inner game itu bermula dari diri sendiri, nomor 1. Semua harus mempunyai purpose dan bisa memberikan service kepada orang lain. Start with purpose dan service. Kemudian dia bergerak ke inner game, baru dia ke outer game. Nah, hal mengenai bisnis acumen, mengenai perhatian terhadap konsumen, mengenai high performance, berada di komponen outer game. Tapi sebelum itu, semua karyawan kita harus mempunyai purpose and service. Harus mempunyai yang istilah kami itu personal mastery, yaitu bagaimana memanage emosi diri sendiri, dan mempunyai agility. Dan topik yang sangat pas karena topik kita di Rakornas kali ini juga adalah Talent 2030 dengan empathy dan agility. Nah, empathy itu duduk di nomor 2 itu, personal mastery. Personal mastery itu adalah bagaimana karyawan diajarkan untuk mempunyai kestabilan emosi. Ketika ada satu respons dari lingkungan, kita diajarkan untuk mencerna, step back, dan memikirkan respons apa yang tepat, pantas, tanpa harus emosional. Dan memanage emosi kita. That's personal mastery. I think Bapak-Bapak Ibu dalam agenda Talenta 2030 tersebut menyebutnya sebagai empati gitu ya. Mencoba memahami sesuatu, bukan merespon langsung dari keadaan yang ada. Nah, itu kami bilang personal mastery. Agility adalah leadership behavior ketiga yang harus dimiliki, yaitu bagaimana semua karyawan itu start dengan apa yang kami namakan learning agility. Harus belajar terus-menerus, acquire new skill, go into new ventures dan new projects. Ini yang namakan agility. Kita bahas nanti agility secara organisasi juga nantinya. Kami mempunyai kepercayaan bahwa karir karyawan itu harus dimiliki dan diberi dalam tanggung jawab karyawan itu sendiri, bukan hanya perusahaan yang memaksakan kehendak, tetapi karyawan itu sendiri harus own the career, ya. Mereka harus belajar, mereka harus mengetahui pilihan-pilihan karir bagi mereka sendiri. There's no one size fits all. People grow in their career dalam berbentuk shape yang berbeda, dan kita mempunyai transparansi terhadap karir, bahwa job apa yang tersedia harus transparan kepada semua orang. All talent is universal talent. Tidak ada satu function yang menjadi pemilik dari talent tersebut. Next slide. Yang next slide ini saya ingin gambarkan mengenai bagaimana talent management itu merupakan satu siklus. Satu siklus dari pertama-tama workforce talent planning. Jadi annual planning. Tahun depan bisnis kita akan grow berapa persen. Dengan demikian, resources yang dibutuhkan berapa persen, berapa headcount yang dibutuhkan, ini dimulai dengan headcount planning. Kemudian kita melakukan attractions ke kampus-kampus, attractions kepada career fairs yang perlu untuk meng-attract new talent dari lulusan-lulusan universitas-universitas. Kita juga mempunyai performance management system untuk drive performance. Semua orang harus mempunyai OKR, harus mempunyai target, harus set the goal. Tiap kuartal, line manager akan melakukan check-in di mana mereka terhadap target mereka itu. Dan di People Forum namanya, di People Forum itu adalah suatu forum di mana atasan, line manager itu bertemu 2 kali setahun untuk mendiskusikan anak buahnya. Jadi ada berbagai level. Level tertentu 2 kali setahun, level tertentu 2 kali setahun. Jadi ada performance management system. Kita juga ada yang namanya future fit plan, di mana masing-masing karyawan itu harus mempunyai rencana pengembangan individu mereka yang ditulis oleh yang bersangkutan, disepakati oleh atasan, dan dikomunikasikan ke HR biasanya untuk mendapatkan dukungan di mana development yang bersangkutan. Nah, ini akan flow kepada yang box selanjutnya, yaitu learning development apa yang dibutuhkan untuk karyawan tersebut. Yang terakhir tentu kita Unilever itu karena sudah saking terkenal menjadi tempat
pendidikan begitu ya, U-nya itu kadang-kadang disebut sebagai universitas, sangat banyak yang melirik itu tentunya, dan kita harus mempunyai retention program untuk retain mereka. Next slide. Tadi saya bicara mengenai People Forum. Nah, People Forum ini adalah momen di mana semua orang didiskusikan di level tertentu. Jadi kalau kami work level itu ada 5, jadi chairman work level 5. Jadi work level 1 ada forum yang dipimpin oleh work level 3. 2 kali setahun didiskusikan, mendiskusikan karir, mendiskusikan reward mereka, mendiskusikan siapa pengganti mereka, dan mendiskusikan succession planning dan talent development ya. Jadi semua orang di Unilever itu didiskusikan 2 kali oleh atasannya. Biasanya sekitar bulan Mei dan sekitar bulan Oktober, 2 kali itu. Kalau bulan Mei mendiskusikan mengenai development plan, apa kebutuhan development setahun ke depan, akan dikirim ke training apa, project apa, dan yang bulan November akan mendiskusikan mengenai performance. Bagaimana bonus yang harus diberikan berdasarkan performance yang diperlihatkan setahun ke belakang. Nah, 2 kali namanya People Forum yang menjadi enabler untuk talent conversations. Next slide. Di People Forum itu, terutama di People Forum bulan Mei, kita mendiskusikan development of individuals. Kami namakannya itu Future Fit Plan. Nah, Future Fit Plan ini adalah suatu kerangka rencana development yang dibuat oleh yang bersangkutan bersama atasan. Nah, mungkin slide-nya bisa dipindahkan kepada slide berikutnya di mana ada tulisan Future Fit Plan. Future Fit Plan esensinya menceritakan, menuliskan kembali apa my purpose in life. Ya, sebelum slide ini ada tulisan Future Fit Plan slide-nya. Apa my purpose, kemudian apa development sesuai dengan standard of leadership yang harus saya lakukan, dan saat ini ada di mana energi saya. Apakah saya ini bisa memanage well-being saya, bisa memanage emotional well-being, bisa memanage physical well-being, bisa memanage mental well-being. Nah, tadi di tema Rakornas ini adalah empati menjadi komponen utama. Di dalam periode ini, line manager mendiskusikan Future Fit Plan dengan anak buahnya, tidak menggunakan apa-apa selain empati dan memahami apa kebutuhan karyawan. Nah, berdasarkan individual discussion inilah, maka nanti akan ada rencana training untuk yang bersangkutan, rencana project yang bersangkutan, rencana mentoring untuk yang bersangkutan. Jadi, Future Fit Plan ini adalah cara kita mendevelop individual secara holistik. Ada purpose, skill, standard of leadership, dan well-being. Next slide. Dalam kita melakukan assessment terhadap karyawan, kita melakukan assessment ini dengan kita namakan holistic performance assessment. Ya, di next slide itu nanti Bapak Ibu akan melihat kita mengukur performance atau kinerja dari karyawan itu dengan mengukur parameter-parameter apa yang di-deliver oleh karyawan tersebut. What has been delivered. Jadi ekspektasi terhadap apa yang dia deliver itu harus jelas melalui target. Ya, melalui targetnya apa yang harus dia deliver. What was achieved. Gitu ya. Apa yang di-achieve oleh yang bersangkutan, individual business impact-nya apa, contribution terhadap tim itu apa, dan bagaimana progress on personal development. Kemudian kita juga melihat bagaimana standard of leadership. Tadi yang 7 komponen yang saya jelaskan di depan. Bagaimana standard of leadership behavior itu diperlihatkan dan dirasakan oleh orang lain. Jadi ada ekspektasi terhadap performance. Nah, biasanya line manager melakukan performance assessment ini di akhir tahun, sekitar bulan November dan Desember. Ya, jadi misalnya saya mempunyai OKR, Objective Key Results, yaitu target saya setahun. Saya diukur tuh, individual business impact. Apa impact saya terhadap target yang di-agree, di-set di awal tahun. Bagaimana saya telah memajukan performance team, contribution to team. Tapi saya juga diukur bagaimana saya menjalankan individual development yang sudah di-agree di awal tahun. Jadi individual development, kalau kami di Unilever, is part of our annual target actually. Ya, how juga diukur melalui behavior standard itu tadi.
Nah, tentunya ada konteks-konteks eksternal dan internal. Jadi kalau marketing, kesuksesan seseorang itu tidak akan terjadi begitu saja tanpa melihat konteks persaingan di market itu seperti apa. Jadi dua hal ini, expectations terhadap yang bersangkutan dan konteks menjadi komponen bagaimana saya dinilai oleh atasan saya. Namanya one performance signal. Kalau di Unilever, one performance signal itu biasanya range-nya antara 0 sampai 200. Ya, jadi karyawan bisa mendapat 100, kalau 100 itu biasanya kalau antara 95 sampai 105 berarti kawan tersebut fully delivered terhadap targetnya. Kalau yang underperforming biasanya ratingnya atau percentage signal performance-nya itu berada di bawah 80. So anything di bawah 80 itu berarti poorly performing. Anything di atas 120 berarti high performance. Nah, ini one performance signal yang menjadi ukuran bagaimana kita diukur kinerja kita. Nah, dalam menerapkan one performance signal ini, kita melakukannya dengan melakukan budgeting terutama tentunya. Jadi, seluruh karyawan di satu unit tersebut akan diberikan signal performance ya. Range-nya bisa 0, bisa 50, bisa 80, bisa 100, bisa 120. Par atau average harus 100. Jadi semua orang dikumpulkan, budgetnya berapa, semua orang itu ya ada limitasi, ada limit 100 as a budget untuk performance signal itu. Sehingga tiap tahun kita harus bisa membedakan mana yang high performing, diberikan lebih dari 120, mana yang underperforming, diberikan kurang dari 80. Nah, ini bagaimana kita cara melakukan holistic performance assessment. Next slide. Di Unilever, karir ini diciptakan dengan mempunyai dan mendapatkan pengalaman-pengalaman dari keseharian, dari proyek kita, dari bagaimana kita perform on the job, tapi juga dengan acquire new skill. Jadi kita ingin di Unilever itu move away dari cara penanganan karir yang linear, yang rigid. Bahwa karir itu once masuk ke HR hanya boleh di HR saja gitu, nggak begitu. Once masuk ke sales hanya bisa masuk ke sales saja. Nah, kami menerapkan apa yang dinamakan dengan Beehive Career Mechanism. Jadi Beehive itu skill adalah sesuatu hal yang didapatkan dan dipelajari, tetapi seseorang tersebut harus belajar skill yang berada di adjacent. Adjacent itu skill yang dekat dengan role yang dia lakukan sekarang. Gitu. Jadi kalau misalnya saya sebagai HR business partner atau HR generalist, skill adjacent yang dekat dengan saya, yang masih dalam HR tapi bukan generalis, adalah misalnya reward. Reward itu lebih bertanggung jawab terhadap compensation and benefit of karyawan. Banyak sekali menggunakan perhitungan-perhitungan, kalkulasi, dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali membutuhkan financial acumen karena berhubungan dengan budget juga gitu ya. Jadi adjacent skill sebagai saya generalis adalah reward, dan reward adjacent skill-nya bisa menjadi finance controller gitu misalnya. Dan kalau ke kiri terus, dia bisa lama-lama bisa menjadi orang finance. Kalau sekarang belajar satu, belajar adjacent skill, 2 kali loncat adjacent skill, dia akan berada di function yang berbeda, bukan di HR lagi, tapi bisa menjadi finance. Jadi kami mengencourage find your own skills saat ini, tetapi juga mengetahui your adjacent skills itu apa, skills yang berada di sisi kamu yang bersinggungan, yang orang lain lakukan dengan bersinggungan dengan role yang kita lakukan sekarang. Karena kita bisa mempelajari skill tersebut. Once kita duduk di skill tersebut, kita bisa mempelajari adjacent skill terhadap role tersebut. Jadi bisa bergeser terus gitu ya. Jadi kita mendasarkan karir yang build berdasarkan experience, di mana profil pengalaman yang bersangkutan dan track record bagaimana orang tersebut menjalankan role-nya di pengalaman tersebut, konteksnya seperti apa, akan memberikan experience tertentu kepada yang bersangkutan. Dan skill profile adalah skills yang direncanakan, direncanakan bersama line manager dengan target tertentu. Nah, tadi kita berbicara mengenai Future Fit 2030.
Sebagai gambaran, misalnya kalau saya mempunyai anak buah yang berdiskusi mengenai skill mereka, mereka ada di learn skill gitu. Mereka saat ini, saya akan memaksa mereka either sangat ke kanan atau ke kiri yang memaksakan mereka belajar sesuatu hal yang baru, yang future fit. Nah, sebagai institusi di BKN, tentu Bapak Ibu memahami apa kebutuhan ASN 2025, apa kebutuhan ASN 2030. Jadi paksakan skills-nya apa dan dibuat roadmap-nya seperti itu sehingga mengarah kepada skills target plan yang harus mereka capai pada tahun-tahun tertentu. Nah, ini bagaimana kita memastikan bahwa apa yang diinvestasikan oleh perusahaan bersama karyawan, bersama line manager, tidak hanya ditargetkan memenuhi kebutuhan skill unit atau function tersebut tahun 2025, tahun 2030, tetapi juga didasarkan kepada purpose itu tadi. Kalau Bapak Ibu ingat, semua di Unilever didasarkan kepada purpose. Nah, pada saat kita develop karir dan experience untuk karyawan, line manager itu tidak boleh lupa apa leadership purpose of an individual. Jadi kembali kepada tujuan hidupnya dia. Ya, jadi tujuan hidupnya itu bisa macam-macam, membuat perbaikan kepada lingkungan sekitarnya, kepada timnya, kepada lingkungan, environment, gitu ya, bisa macam-macam. Nah, ini bagaimana Unilever build karir dan juga skills. Nah, slide selanjutnya, saya ingin share sedikit bagaimana Unilever menjalankan organisasi secara agile untuk mencapai growth yang kita inginkan. Di slide berikutnya ini, Bapak Ibu akan melihat bahwa memang betul kita sebagai institusi, sebagai organisasi perlu belajar mengenai konsep agile ini. Dan saya sangat gembira di Badan Kepegawaian Negara pun juga sudah menekankan pentingnya organisasi dan individu menjadi lebih agile. Karena katanya organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip secara agile itu 2 kali tumbuh lebih cepat. Contohnya dalam Unilever sendiri, perusahaan Unilever yang menerapkan prinsip agile itu mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat daripada negara Unilever yang lain yang belum menerapkan agile. Ini contohnya di Unilever Kanada. Nah, negara maju itu kan biasanya GDP dan inflasi itu rendah. Jadi kalau yang namanya growth 3%, 2% itu sudah sangat luar biasa. Tapi Kanada dengan menerapkan prinsip agile, dia bisa grow 15%. Kenapa kita menerapkan agile? Karena kita ingin tumbuh lebih cepat. Kita ingin lebih externally fokus kepada apa yang dibutuhkan eksternal. Dan saya rasa di Badan Kepegawaian Negara jelas ya siapa yang diservis, dilayani oleh Bapak Ibu semua, itu customer-nya siapa. Jadi visinya itu harus diterapkan jelas di awal. Kenapa kita menerapkan agile? Prinsip-prinsip agile. Nah, saya rasa Bapak Ibu akan berbicara lebih jauh di Rakornas kali ini bagaimana Bapak Ibu di Badan Kepegawaian Negara sebagai institusi ini mempunyai visi, menerapkan visi tersebut kepada external surroundings yang menjadi target marketnya, ya, menjadi customer utama dari ASN ini, dan visi tersebut menjadi tujuan tertentu kenapa kita melakukan agile organizations. Kalau di Unilever jelas karena kami di bisnis yang menjual produk-produk fast moving consumer goods, tentu visi tersebut berhubungan dengan bisnis. We want to grow faster. To be more externally focused. Externally focused itu adalah melayani kebutuhan pelanggan di luar. Apa sih yang dibutuhkan pelanggan kita? Dan tentunya dengan menjalankan agile tersebut bisa menjadikan tim kita lebih engage. We don't want to become an agile organization saja. Nah, ini juga saya harapkan bisa menjadikan masukan. Jadi menjadi agile organization itu jangan dijadikan tujuan. Ya, kalau di Unilever kita jelas kita ingin agile, tapi agile organization itu bukan tujuan. Jangan jadikan tujuan. We want to drive a growing business by being agile. Jadi bukan menjadi agile,
Ya, bukan mencapai agile, tetapi being agile. Jadi menjalankan sesuatu secara agile, begitu ya. Kemudian ini mindset agile, yaitu ada teknik-tekniknya yang saya rasa Bapak Ibu di ASN juga mempunyai cara-caranya. Saya akan mempercepat sedikit. Next slide-nya mungkin next to slide. Jadi next slide setelah ini dan di skip ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ada agile mindset is universally useful. Nah, slide kita move ke slide ini, which is jadi food for thought, ya, bahwa agile itu useful tetapi harus diterapkan di konteks yang tepat. Jadi tidak semua role within ASN, within Unilever akan bisa agile. Harus diterapkan di unit tertentu yang memang cocok untuk menerapkan agile. Nah, agile ini best suited, sangat cocok untuk situasi, kondisi, project yang uncertain, dynamic, membutuhkan banyak kreativitas. Ini sangat dibutuhkan agile mindset. Slide terakhir dari saya, mohon diklik sebagai summary dari sharing saya dari Unilever, yaitu dalam menerapkan talent management, kita mulai dengan purpose, tujuan perusahaan, dan tujuan dari karyawan. Kita mempunyai governance, ada diversity inclusion board yang bertemu setiap kuartal, ada industrial relations board yang bertemu setiap kuartal. Apa yang telah kami capai, 50% dari board Unilever Indonesia adalah wanita, 50-50 gender balance. Jadi direksi kami 50% wanita, 50% laki-laki. Satu level di bawah direksi, jadi work level 3 namanya, juga sama 50% wanita, 50% laki-laki. Di work level di manajer ke atas ada 350 orang, ini 45% wanita. Kita bekerja dimulai dengan development of character, development of standard of leadership, di mana di sini integrity berada di core of the character, gitu ya. Jadi kita mempunyai zero tolerance kepada disintegrity. Kami ada integrity committee diketuai oleh chairman langsung, tiap bulan bertemu, dan kita membahas kasus-kasus yang dikeluh kesahkan oleh karyawan, dikomplainkan oleh karyawan atau third party, dan kita tidak mentolerir adanya tindakan indisipliner atau disintegrity. Kita melakukannya dengan disiplin dan rigor, dengan beberapa kali proses internal, sehingga sekarang ini alhamdulillah kami mempunyai strong internal leadership. Semua direksi orang Indonesia selain orang ekspat itu adalah start dari manajemen trainee di Unilever ini. Dan saat ini kami dari 12 direksi, 1 dari eksternal, yang lainnya berdasarkan dari internal pipeline. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi Rakornas ini. Saya sangat terbuka bila ingin diskusi lebih jauh, tanya jawab baik offline maupun online. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, terima kasih banyak.